Cairan amnion merupakan pelindung dan bantalan untuk proteksi sekaligus menunjang pertumbuhan. Cairan ketuban mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan janin. Fungsi cairan amnion yang juga penting ialah menghambat bakteri karena mengandung zat seperti fosfat dan besi. Komposisi cairan ketuban. Air ketuban merupakan ultrafiltrasi dari plasma maternal dan dibentuk oleh sel amnionnya. Pada trimester 2 kehamilan, air ketuban dibentuk oleh difusi ekstraseluler melalui kulit janin, sehingga komposisinya mirip dengan plasma janin. Selanjutnya, setelah trimester 2, terjadi pembentukan zat tanduk kulit janin dan menghalangi difusi plasma janin, sehingga sebagian besar air ketubannya dibentuk oleh 1. Sel amnionnya, 2. Air kencing janin. Ginjal janin mulai mengeluarkan urin sejak 12 minggu dan setelah mencapai usia 18 minggu sudah dapat mengeluarkan urin sebanyak 7-14 cc per hari. Janin atrem mengeluarkan urin 27 cc per jam atau 650 cc dalam sehari. Menurut Manuaba, komposisi yang membentuk air ketuban dengan bertambahnya air ketuban bukan merupakan kenaikan linear, tetapi bervariasi sebagai berikut. 1. 10 minggu pertama terdapat 10 cc, 2. 20 minggu terdapat kurang lebih 350 cc, 3. 38 minggu terdapat kurang lebih 1000 cc, 4. 42 minggu terdapat pengurangan yaitu kurang lebih 500 cc. Air ketuban diproduksi pada permulaan kehamilan hingga pertengahan kehamilan. Transudasi cairan plasma melalui selaput amnion dan chorion, dan proses menelan produksi urin janin. Sirkulasi air ketuban masuk dan keluar kantung ketuban kurang lebih 500 cc setiap 1 jam. Di sini ada fungsi dari cairan amnion. Yang pertama itu proteksi, itu untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar. Yang kedua ada mobilisasi, untuk memungkinkan ruang gerak bagi janin. Yang ketiga ada partus, itu berfungsi untuk membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan yang steril, sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi jalan lahir. Yang keempat ada menstabilkan suhu tubuh janin, itu agar tetap hangat. Yang kelima ada tempat perkembangan muskuloskeletal. Yang keenam menjaga perkembangan dan pertumbuhan normal dari paru-paru hingga tekstur gastrointestinal. Yang terakhir ada homeostatis, itu untuk menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam basa atau pH dalam rongga amnion untuk suasana lingkungan yang optimal bagi janin. Kelainan cairan amnion itu ada polyhydroamnion sama oligohydroamnion. Nah, untuk yang polyhydroamnion ini, penumpukan air ketuban yang berlebihan selama masa kehamilan. Meski kondisi tersebut umumnya tidak serius, tapi membutuhkan pemantauan secara rutin dari dokter agar terhindar dari kemungkinan komplikasi. Air ketuban merupakan cairan yang mengelilingi janin selama berada di dalam kandungan. Yang pertama itu ada volume air ketuban itu lebih dari 2000 cc. Yang kedua, muncul sesudah kehamilan saat kehamilan 20 minggu. Yang ketiga, angka kejadian 1 berbanding 200 kehamilan. Yang keempat, penyebabnya yaitu idiopatik atau kelainan kongenital. Oligohydramnion adalah air ketuban kurang dari 500 cc. Oligohydramnion kurang baik untuk pertumbuhan janin karena pertumbuhan dapat terganggu oleh perlekatan antara janin dan amnion, atau karena janin mengalami tekanan dinding rahim. Pertama, air ketuban kurang dari 500 cc. Air ketuban bersifat lebih kental dan bercampur mekonium. Kedua, penyebab terjadinya oligohydroamnion adalah kelainan kongenital. Amniosentesis biasanya dilakukan setelah minggu ke-15 kehamilan, sebab pada usia kehamilan tersebut, kedua lapisan membran janin, petal membranes, telah menyatu sempurna sehingga sampel cairan ketuban dapat dengan aman ditarik.
Jarang amniosentesis dapat dilakukan pada minggu ke-11 kehamilan. Amniosentesis kadang-kadang dilakukan di akhir kehamilan untuk menilai apakah paru-paru bayi sudah cukup dewasa untuk bayi dapat bernapas sendiri sehingga dapat dilakukan. Amniosentesis, cairan amnion yang diaspirasi tersebut mengandung sel-sel janin yang akan dikultur atau diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kemungkinan kelainan kromosom maupun penyakit pada janin. Ada 2 jenis tes yang dilakukan untuk mendapatkan hasil, yaitu rapid test dan full karyotype. Pertama, rapid test mencari kelainan pada kromosom tertentu, bagian dari sel-sel tubuh yang membawa gen. Rapid test dapat mengidentifikasi sejumlah kondisi kromosom yang menyebabkan kelainan fisik dan mental. Ini adalah Down syndrome yang disebabkan oleh kelainan kromosom ekstra 21, Edwards syndrome disebabkan oleh kelainan kromosom ekstra 18, sindrom Patau disebabkan oleh kelainan kromosom ekstra 13. Hasil tes cepat harus siap setelah 3 hari kerja. Tes ini hampir 100% akurat, tetapi hanya tes untuk 3 kondisi di atas. Amniosentesis yang kedua ada full karyotype. Setiap sel dalam tubuh mengandung 23 pasang kromosom. Full karyotype memeriksa semua ini dan sel-sel dalam sampel cairan ketuban yang tumbuh hingga 10 hari di laboratorium sebelum diperiksa di bawah mikroskop untuk memeriksa jumlah kromosom pada tampilan pada kromosom. Hasil dari full karyotype biasanya akan siap dalam 2-3 minggu, sekitar 1 dari setiap 100 tes. Hasil mungkin tidak jelas. Ini bisa disebabkan oleh darah ibu yang terkontaminasi oleh sampel cairan ketuban yang mungkin telah mencegah sel-sel tersebut tumbuh dengan benar. Dari hasil pemeriksaan amniosentesis dapat diketahui yang pertama ada kelainan kromosom, yaitu seperti Down syndrome, Turner syndrome, Edwards syndrome, dan lain-lain. Yang kedua ada kelainan genetik lain seperti cystic fibrosis AR, sickle cell disease, kemudian ada thalassemia AD. Pada slide yang berikutnya ada prosedur amniosentesis. Sebelum dilakukan pengambilan cairan amnion, biasanya dokter kandungan melakukan USG terlebih dahulu untuk mengetahui di mana letak pasti pengambilan dari cairan amnion. Kemudian setelah diambil cairan amnionnya, kemudian didapatkan si cairannya, setelah itu dilakukan sentrifugasi pada cairan tersebut dan didapatkan nanti fetal cell yang akan dikultur dan diperiksa apakah bayi atau janin yang terdapat di dalam kandungan tersebut mengidap atau terdapat kelainan genetik atau kelainan bawaan seperti itu. Kemudian ada prosedur amniosentesis. Yang pertama, dokter akan menggunakan perangkat ultrasound atau USG untuk memeriksa posisi bayi dan plasenta di dalam rahim ibu. USG ini akan menemukan tempat terbaik untuk mengambil cairan ketuban tanpa merusak plasenta dan tali pusat. Karena prosedur ini merupakan prosedur yang invasif, maka sebelum dilakukan pengambilan cairan amnion atau cairan ketuban, dilakukan tindakan antiseptik dahulu untuk mempersiapkan amniosentesis tersebut. Selanjutnya dilakukan bius lokal. Bius lokal ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit yang timbul akibat prosedur pengambilan dari cairan ketuban tersebut. Selanjutnya dengan panduan USG, dokter akan menggunakan sebuah jarum suntik untuk aspirasi cairan ketuban yang ditusukkan melalui dinding perut ke dalam kantung ketuban yang berisi cairan ketuban itu sendiri dengan warna yang kekuning-kuningan. Setelah itu dilakukan aspirasi cairan ketuban, dokter akan memantau kondisi janin melalui USG untuk memantau detak jantung dan janin. Cairan ketuban yang diperoleh dari aspirasi tersebut sebaiknya jangan bercampur dengan darah. Jika bercampur dengan darah, maka sebaiknya dilakukan prosedur aspirasi ulang dan selanjutnya akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil amniosentesis pada umumnya tersedia dalam waktu 2-3 minggu. Kerugian dan resiko amniosentesis. Teknologi amniosentesis ini berpengaruh bagi proses kelahiran manusia dalam beberapa cara. Yang pertama, teknik ini memungkinkan penyelamatan banyak fetus yang barangkali akan diaborsi karena mereka tidak mengidap penyakit yang diduga sebelumnya. Yang kedua, orang tua dapat memilih apakah akan mempertahankan kandungan fetus atau tidak karena memiliki penyakit genetik. Yang ketiga, amniosentesis ini bisa digunakan untuk pemilihan jenis kelamin kala terdapat kemungkinan penyakit genetik yang berhubungan dengan jenis kelamin atau
ada kecenderungan pada jenis kelamin tertentu. Resiko amniosentesis termasuk trauma pada janin, plasenta, infeksi, keguguran, atau kelahiran prematur. Meskipun resikonya relatif kecil, masih terdapat resiko yang berkaitan dengan prosedur tindakan. Kematian janin yang diakibatkan komplikasi diperkirakan sekitar 0,3-3%. Kerugian amniosentesis ini biasanya dilakukan untuk evaluasi pralahir sekitar minggu ke-16 masa kehamilan dan membuat penghentian kehamilan lebih sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, pemeriksaan dilakukan pada sekitar minggu 11 atau minggu ke-12. Wow.